Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berasal dari tirai bambu. Film ini menceritakan tentang perselingkuhan istri gubernur dengan pria miskin yang berasal dari desa. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak alur cerita ini sampai selesai ya. Sebelum mulai, seperti biasa, saya doakan semua yang nonton video ini diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dilunaskan hutangnya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dan segera dipanggil ke Baitullah dengan cara terbaik, fasilitas terbaik, dan dalam keadaan terbaik. Amin. Pesan admin, jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Awal film kita dibawa ke sebuah desa kecil. Di sana sedang ada pesta penyambutan mempelai wanita yang bernama Ani. Ani adalah gadis desa yang cantik. Hari ini dia dijemput oleh utusan gubernur untuk dipersunting menjadi istri ketiga sang gubernur. Warga berkumpul untuk menyaksikan penyambutan tersebut. Tidak ada yang menyangka, gadis desa yang serba hidup dalam kekurangan, dilamar oleh seorang bangsawan. Tentu saja kedua orang tuanya bangga melihat sang anak menjadi istri seorang gubernur. Sesampai di rumah dinas gubernur, mereka langsung melakukan prosesi pernikahan. Singkat cerita, Ani melahirkan seorang anak perempuan. Sang gubernur kecewa, karena yang diinginkan adalah anak laki-laki. Dari istri pertama dan kedua tidak ada yang mempunyai anak. Jadi Ani adalah satu-satunya istri yang memberikan gubernur keturunan. 7 tahun kemudian, sang anak sudah mulai besar. Dia suka membantu sang ibu bersih-bersih rumah. Walaupun Ani istri gubernur, namun dia diberlakukan seperti pembantu oleh istri pertama. Malam itu, istri pertama memberikan sang gubernur jamu penguat stamina sebelum dia bergulat dengan Ani. Ani juga diberikan jamu kesuburan, karena mereka semua masih berharap Ani melahirkan anak laki-laki, sehingga proses reproduksi terus ditingkatkan. Namun sayang, walaupun sudah minum jamu, sang gubernur tetap saja loyo. Esok paginya, karena penasaran apa yang terjadi tadi malam, istri pertama bertanya kepada sang suami dan Ani. Karena jawabannya tidak memuaskan, akhirnya istri pertama bilang bahwa, rumor di masyarakat, bibit sang suami tidak unggul. Mendengar itu tentu saja sang gubernur tidak terima, lalu melampiaskan amarahnya kepada Ani. Setelah itu, Ani dan sang anak pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan dapur. Tanpa disengaja, di sana dia bertemu dengan seorang pemuda yang berasal dari desa yang sama. Pemuda itu bernama Andi. Andi kaget ketika dipanggil Ani. Ani pun bertanya kapan Andi pulang ke desa, karena dia tahu bahwa Andi sudah lama pergi meninggalkan desa. Andi bilang bahwa dia pulang 2 minggu yang lalu. Ani kemudian memperkenalkan Andi kepada putrinya. Andi lalu memuji kecantikan anak Ani yang sama seperti ibunya. Setelah itu Andi pun pergi meninggalkannya. Malam itu, ketika berada di rumah, Ani mengingat masa lalunya bersama Andi. Ternyata Andi adalah sahabat Ani sejak kecil ketika tinggal di desa. Tidak hanya itu, ketika beranjak remaja, mereka berdua sudah saling suka, dan Andi berniat untuk menjadikan Ani sebagai istrinya. Andi bahkan sering menolong keluarga Ani, karena dia menganggap keluarga Ani kelak akan menjadi keluarganya juga. Esok hari, Ani kembali pergi ke pasar dengan niat untuk bertemu dengan Andi. Namun Ani hanya bisa melihat Andi dari jauh, karena sang anak mengajak pulang. Andi juga tidak sadar sedang diperhatikan Ani, karena dia sibuk melayani orang yang membeli kepiting. Beberapa hari kemudian, Ani memutuskan pulang ke desa untuk menemui kedua orang tuanya. Ketika makan malam, Ani cerita bahwa dia bertemu Andi di pasar. Mendengar itu kedua orang tuanya kaget. Ani penasaran mengapa Andi kembali ke desa, padahal sudah 7 tahun dia pergi. Orang tua Ani bilang bahwa kehidupan Andi tetap miskin seperti dulu, walaupun sudah 7 tahun merantau nasibnya tetap sama. Bahkan Andi juga belum mempunyai anak dan istri. Orang tua Ani merasa beruntung, anaknya tidak menikah dengan Andi yang tidak memiliki masa depan. Malamnya ketika semua orang sudah tidur, Ani diam-diam keluar rumah menuju rumah Andi yang ada di kaki gunung.
Hujan angin tidak menyurutkan semangat Ani untuk segera bertemu Andi. Setiba di rumah Andi, Ani langsung mengetuk pintu. Andi kaget melihat Ani ada di depan rumahnya, dia pun mempersilahkan Ani masuk ke dalam dan memberinya semangkuk minuman hangat. Ani membawa sedikit makanan untuk persediaan Andi makan beberapa hari, selain itu dia juga menanyakan kabar Andi. Dengan ketus Andi bilang kabarnya baik saja. Kemudian dia bilang bahwa bertahun-tahun dia nabung untuk melamar gadis yang dicintainya namun ternyata dia salah. Ani lanjut bertanya mengapa sampai sekarang Andi tidak menikah. Andi bilang siapa yang mau menikah dengannya, jika orang yang dia cintai dan percaya saja pergi meninggalkannya begitu saja, demi hidup bergelimang harta. Melihat Andi masih marah kepadanya, Ani mengancam akan pergi. Bukannya mencegah, Andi bilang pergi saja, karena itulah sikap asli MU yang datang dan pergi sesuka hati. Karena tidak terima dibilang seperti itu, Ani pun mengatakan bahwa dia dulu menikah dengan gubernur bukan demi harta dan hidup mewah. Melainkan dia terpaksa melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan sang ayah. Ani bilang sampai saat ini dia tidak mencintai gubernur, yakni suami sekarang. Jadi dulu, ketika sang ayah ketahuan mencuri demi memberi makan istrinya yang sedang sakit, dia ketahuan dan diadili. Sebenarnya hukumnya ringan. Namun setelah melihat kecantikan Ani, sang gubernur bersekongkol dengan ajudannya untuk memberikan hukuman yang berat kepada ayah Ani. Agar dia bisa menikahi Ani dengan alasan, akan membebaskan sang ayah apabila Ani bersedia menikah dengan gubernur. Demi menyelamatkan sang ayah, dengan terpaksa Ani setuju menikah dengan gubernur. Setelah mendengar itu, Andi jadi tahu bahwa Ani masih mencintainya. Singkat cerita, malam itu terjadilah perzinahan antara istri gubernur dengan Andi. Perlu admin ingatkan kembali, menurut hukum Islam, hukum zina apabila dilakukan oleh orang yang belum menikah maka akan dicambuk 100 kali. Namun apabila dilakukan setelah menikah maka akan dilempar batu hingga mati. Semoga kita dan anak keturunan kita terhindar dari perzinahan. Amin. Setelah kejadian malam itu, wajah Ani terlihat ceria, berbeda dari biasanya. Bahkan ketika dimarah istri pertama pun, Ani malah tersenyum. Hal tersebut membuat istri pertama curiga, apa yang sebenarnya terjadi dengan Ani. Setelah pulang dari desa, Ani selalu menemui Andi di pasar tradisional. 10 hari berlalu, Andi meminta Ani menemuinya lagi di rumah yang berada di kaki gunung, namun Ani tidak berani, karena sangat sulit baginya keluar dari kediaman gubernur. Hari berlalu silih berganti, beberapa minggu ini Andi tidak melihat Ani ke pasar. Andi yang galau karena tidak melihat Ani pun pergi ke rumah orang tua Ani di desa. Dia bertanya di mana Ani. Orang tua Ani bilang bahwa, sang anak sedang sibuk menyiapkan tamu penting di kediaman gubernur. Mendengar itu, Andi nekat ikut rombongan pedagang yang dipanggil ke kediaman gubernur. Ani yang kaget melihat Andi ada di sana langsung menyuruhnya masuk. Ani bilang mengapa Andi nekat datang kemari. Andi bilang dia kangen dan khawatir dengan Ani, karena sudah beberapa minggu Ani tidak menemuinya di pasar. Dia tidak tahu mengapa Ani menghindar darinya. Ani bilang dia galau, dulu ketika menjadi istri gubernur, hidupnya terasa hancur dan tidak ada harapan lagi. Namun setelah bertemu dengan Andi, Ani merasa hidupnya sudah kembali, dia mulai merasa bahagia. Namun dia sekarang terjebak di kediaman gubernur. Jadi tidak bisa melakukan apapun, apalagi dia juga harus memikirkan nasib sang anak. Sambil menangis Ani merasa tidak bisa melanjutkan hubungan terlarang ini. Andi mendekati Ani, dan mengusap air mata Ani sambil berkata, yang paling kutakutkan adalah melihat MU menangis, aku hanya ingin melihat senyummu. Setelah itu terjadilah perzinahan yang berikutnya, namun tiba-tiba istri kedua memanggil dari luar. Ani bergegas menemuinya. Karena mencium aroma kepiting, istri kedua ini masuk ke dalam dan membuka jendela. Untung saja dia tidak melihat keberadaan Andi yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Setelah Ani dan istri kedua pergi, Andi keluar kamar dan bertemu dengan salah satu pembantu. Ketika ditanya mengapa masuk kamar istri gubernur, Andi hanya bilang dia mencari nyonya ketiga untuk minta gaji. Hari itu, Ani dipanggil menghadap para tamu, semua tamu memuji semua masakan yang Ani sajikan. Rasanya sangat enak, atas kerendahan hati, Ani bilang bahwa dia melakukan sesuai dengan arahan istri pertama.
Setelah pesta selesai, malamnya istri pertama tidak terima dengan pujian yang Ani dapatkan. Dia kemudian menghasut sang gubernur, hingga akhirnya gubernur kembali memukul Ani. Untung saja istri kedua mencegah sang gubernur melakukan hal tersebut. Namun istri pertama tetap tidak terima, dia kemudian menghukum anak Ani, menyuruh sang anak berlutut di halaman rumah sepanjang malam hingga ayam berkokok. Tentu saja Ani sedih melihat sang anak diberlakukan seperti itu. Sambil menangis, Ani hanya bisa menemani sang anak di halaman hingga pagi. Karena tidak tahan diberlakukan seperti itu, Ani kembali menemui Andi di gubuknya. Ani bilang bahwa dia akan pergi dari kediaman gubernur tanpa pamit. Andi pun siap untuk menemani Ani, dia berencana akan membangun rumah di tempat yang tidak satupun orang tahu. Agar bisa kabur tanpa diketahui pengawal, Andi punya kenalan, namun harus bayar. Kendalanya mereka saat ini tidak punya uang. Akhirnya, Ani pun memutuskan untuk mengambil uang milik gubernur secara diam-diam. Jadi ketika semua orang terlelap tidur, Ani membuka lemari dan mengambil sedikit uang milik gubernur. Esoknya Ani menyerahkan uang tersebut ke Andi. Andi juga mengambil uang tabungannya. Namun uang tersebut masih jauh dari cukup, karena Ani mengambil uang gubernur sedikit demi sedikit agar tidak ketahuan. Sejak hari itu, setiap malam Ani melakukan aksinya tersebut, dengan mengambil 3 koin uang dari lemari. Hari berganti hari, karena sering melihat Ani pulang ke desa, istri ketiga curiga, dan memeriksa isi tas Ani. Dia mendapati Ani membawa sisa makanan untuk orang tuanya. Dari kejauhan sang ajudan melihat peristiwa tersebut. Karena curiga, dia kemudian menghitung ulang uang yang disimpan di dalam lemari. Dan benar saja, jumlah uangnya berkurang. Sang gubernur marah ketika mengetahui ada orang yang mencuri uangnya. Padahal uang tersebut adalah hasil memeras rakyat miskin. Karena curiga dengan Ani, sang ajudan mengikuti Ani yang pulang ke desa. Dia pun melihat Ani menuju sebuah gubuk di kaki gunung. Secara diam-diam, ajudan itu mendengar obrolan Ani dan Andi tentang uang hasil curian. Kini sang ajudan tahu siapa yang mencuri uang di lemari. Namun tiba-tiba dia bersin. Keberadaannya pun diketahui Andi, sang ajudan lari, kemudian dikejar Andi. Setelah lari cukup jauh, Andi berhasil menangkap ajudan tersebut, lalu menghajarnya. Ani yang melihat itu, berusaha menghentikan aksi Andi, agar sang ajudan tidak tewas. Sang ajudan pun diikat, Andi bertanya maksud kedatangan sang ajudan kemari. Dengan jujur si ajudan bilang bahwa dia kehilangan uang di lemari, dan dia mencurigai Ani yang mencuri uang tersebut. Oleh sebab itu dia mengikuti Ani hingga kemari. Karena takut dengan Andi yang terus menghajarnya, dia berjanji tidak akan menceritakan ini semua kepada gubernur. Namun Andi tidak percaya begitu saja, dia terus menghajar ajudan. Ani yang takut kemudian mengajak Andi ngobrol di luar. Dia meminta Andi bersabar, dan berhitung hingga 100, untuk memutuskan apakah dia harus menghabisi ajudan atau tidak. Di sisi lain, sang ajudan berusaha memotong tali yang mengikat tangannya. Ani yang kembali di gubuk bilang kepada ajudan bahwa dia tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Ajudan memberitahu buku catatan korupsi milik gubernur yang tersimpan di bawah meja. Apabila Ani berhasil mendapatkan buku tersebut, sang gubernur pasti tidak akan menyakiti mereka lagi, karena takut kejahatannya terbongkar. Namun ketika tali itu terlepas, sang ajudan langsung menyerang Ani. Ani berusaha melawan, namun ajudan itu terus berusaha menghabisi Ani tanpa ampun. Sedangkan Andi masih berhitung di luar. Ketika Ani terpojok, sang ajudan langsung menikam, untung saja Andi datang tepat waktu. Baku pukul tidak bisa dihindari, hingga akhirnya sang ajudan tewas di tangan Andi, demi menyelamatkan Ani dari tikaman sang ajudan. Untuk menghilangkan jejak, Andi dan Ani mengubur mayat sang ajudan di tempat aman. Setelah kejadian tersebut, Ani selalu murung, tidak tenang dan merasa bersalah. Dia selalu kepikiran dengan tewasnya ajudan. Apalagi sang gubernur sudah menugaskan pengawal untuk mencari keberadaan sang ajudan, karena sudah beberapa hari ini sang ajudan tidak kelihatan batang hidungnya.
Hakim tinggi juga sudah mengutus detektif untuk menyelidiki hilangnya ajudan gubernur. Detektif yang bernama Joni bertanya kepada Ani kapan dia terakhir kali bertemu dengan ajudan. Selain itu dia juga bertanya beberapa pertanyaan tentang tugas Ani di rumah gubernur, mulai dari belanja dan memasak. Saat makan malam, Joni memuji rasa masakan yang mereka hidangkan. Melihat tidak ada menu kepiting, kakak kedua bertanya kepada Ani mengapa tidak ada kepiting. Padahal biasanya setiap hari mereka makan kepiting. Ani bilang takut istri pertama bosan. Joni yang mendengar mereka makan kepiting setiap hari, kemudian bertanya kepada Ani di mana dia mendapatkan kepiting itu. Ani menjawab, dia membelinya di pasar. Esok harinya, Joni pergi ke pasar untuk menemui si penjual kepiting. Dengan basa-basi, Joni bilang orang-orang berkata bahwa Andi adalah penjual kepiting terbaik di daerah ini. Andi membenarkan itu. Joni juga bilang, dia mendengar istri gubernur setiap hari makan kepiting, berarti hubungan Andi dan Ani pasti sangat akrab. Andi hanya bilang hubungan mereka hanya sebatas penjual dan pembeli, apalagi kepiting yang dia jual kualitasnya baik, jadi pelanggan pasti datang kembali. Tidak hanya itu, Joni bilang, beberapa waktu lalu, pembantu gubernur melihat Joni keluar dari kamar Ani. Tentu Andi kaget dong. Namun dia berhasil menyembunyikan kekhawatirannya. Andi hanya bilang waktu itu dia hanya ingin minta upahnya. Joni merasa aneh, karena waktu itu adalah kali pertama Andi datang ke sana, mana mungkin dia langsung tahu di mana kamar Ani. Namun Andi bilang dia bertanya kepada pembantu yang ada di sana. Joni kemudian memperkenalkan dirinya kepada Andi. Joni juga bilang bahwa dia bertugas untuk menyelidiki hilangnya ajudan gubernur. Sebelum pergi, Joni bilang bahwa dia pasti akan kembali mencari Andi. Andi dan Ani diam-diam bertemu dan merencanakan sesuatu. Andi akan memindahkan mayat ajudan ke tempat yang lebih jauh agar tidak mudah ditemukan. Jadi ketika sudah gelap, Andi menggali kubur ajudan. Sedangkan Joni pergi menuju rumah kedua orang tua Ani yang ada di desa. Kedua orang tua Ani menceritakan semua hubungan Ani dan Andi sebelum menikah dengan gubernur. Bahkan dia juga cerita jika Ani terpaksa menikah dengan gubernur untuk membebaskan dirinya dari hukum yang sang gubernur manipulasi demi kepentingan syahwat semata. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Joni bergegas menuju gubuk Andi yang ada di kaki gunung. Kebetulan dia datang saat Andi keluar membawa tikar untuk memindahkan mayat ajudan. Tentu saja Andi kaget melihat Joni ada di depan rumahnya. Joni bertanya untuk apa malam-malam Andi keluar membawa tikar. Dengan gugup Andi hanya bilang mau ke tepi danau melihat bintang di langit. Joni kemudian menceritakan kasus hilangnya ajudan. Sampai sekarang dia belum punya bukti, dia hanya bisa menakut-nakuti pelaku agar menunjukkan alat bukti. Kasus ini rumit, karena tidak ada satupun orang yang menjadi saksi. Dengan spontan, Andi bilang dia hanya orang desa dan tidak bisa menjadi saksi pembunuhan. Mendengar itu Joni langsung curiga, karena sejak awal dia tidak pernah mengatakan bahwa ini kasus pembunuhan. Yang dia tahu sang ajudan hanya hilang. Oleh sebab itu, Joni meminta Andi ngaku saja. Namun Andi langsung kabur. Joni pun mengejar Andi hingga ke dalam hutan. Karena Andi bersembunyi, Joni hanya bilang, tidak mengapa Andi bersembunyi, karena Ani tetap ada di desa. Mendengar itu Andi langsung menyerahkan diri, karena dia tidak mau Ani terlibat. Joni kemudian meminta Andi menunjukkan mayat sang ajudan. Setelah penangkapan itu, Andi disiksa dan diinterogasi. Namun Andi tidak ngomong sepatah kata pun bahwa Ani terlibat. Hingga akhirnya Joni memutuskan hanya Andilah yang bersalah. Namun istri pertama gubernur tidak terima jika Ani tidak terlibat. Joni kemudian bilang, dia bisa menyelidiki kasus ini lebih dalam. Namun resikonya tipu muslihat sang gubernur yang memaksa Ani menikah akan ikut terbongkar. Hal itu akan mempersulit sang gubernur untuk naik jabatan. Mendengar itu, sang gubernur langsung memerintahkan Joni untuk menutup kasus ini, cukup Andi saja tersangkanya. Esok paginya Joni pun pergi meninggalkan kediaman gubernur. Dia bilang kepada Ani bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Malam itu, Ani menemui Andi di dalam penjara. Ani menangis melihat kondisi Andi yang babak belur.
Ani bertanya mengapa Andi bersikeras menutup mulut untuk menyelamatkannya. Andi bilang hanya ini yang bisa dia lakukan untuk melindungi orang yang dia cintai. Andi meminta Ani segera pergi, takut ada yang curiga. Ani bilang dia tidak bisa membiarkan Andi dihukum mati. Dia tidak ingin ayah dari anaknya mati begitu saja. Mendengar itu Andi kaget. Ternyata anak yang Ani besarkan selama ini adalah anak Andi. Andi adalah ayah kandungnya, bukan sang gubernur. Ternyata sebelum menikah dengan gubernur, Andi dan Ani sempat melakukan hubungan terlarang. Gosip yang beredar di masyarakat bahwa sang gubernur mandul adalah benar adanya. Oleh sebab itu istri pertama dan kedua tidak memiliki anak. Ani tidak bisa mengorbankan Andi, karena bagaimanapun istri pertama pasti akan mencari jalan untuk menghancurkan Ani dan anaknya. Malam berikutnya, Ani menyelinap masuk ke ruang gubernur untuk mengambil buku catatan yang kapan hari sang ajudan ceritakan. Namun sayang, ketika hendak menyembunyikan buku tersebut di bawah kasur, istri pertama memergokinya. Sempat terjadi tarik-menarik hingga buku itu terjatuh. Tidak tinggal diam, Ani mendorong istri pertama, hingga istri pertama menikam-nikam perut Ani menggunakan tusuk sanggulnya. Ani jatuh ke lantai, ketika istri pertama hendak mengambil buku catatan itu, Ani mendorongnya hingga jatuh terbakar. Ani kemudian melarikan diri untuk menghindari kejaran pengawal. Untung saja ada istri kedua yang menolong Ani dengan berbohong kepada pengawal tersebut. Ketika dirasa sudah aman, dalam kondisi luka, Ani menemui sang gubernur. Ani bilang bahwa dia menyimpan buku catatan hasil korupsinya sang gubernur. Dia meminta gubernur untuk melepaskan Andi dan tidak mengganggu keluarganya lagi. Apabila tidak, maka dia akan menyerahkan buku tersebut ke pengadilan. Mendengar ancaman itu, sang gubernur memenuhi permintaan Ani. Ani kemudian pergi ke penjara untuk melepaskan Andi. Namun belum sempat kabur, Ani pingsan. Setiba di rumah, Andi memanggil tabib untuk mengobati luka yang ada di perut Ani. Namun sang tabib bilang bahwa lukanya cukup dalam, hingga melukai organ vital. Sang tabib bilang sulit untuk Ani bertahan hidup. Ketika berbaring tak berdaya, Ani memberitahu sang anak bahwa Andi adalah ayah kandungnya. Andi kemudian membawa Ani ke tepi danau yang tidak jauh dari kaki gunung. Di sana mereka mengikrarkan janji suci tanda pernikahan. Ani dan Andi merasa bahagia, karena mereka bisa menjadi pasangan suami istri yang sah. Namun tak lama setelah itu Ani meninggal dunia. Tentu saja Andi sedih, karena orang yang disayanginya pergi untuk selamanya. Sepeninggalan Ani, Andi membawa kedua mertuanya menuju tengah hutan, karena saat ini Andi menjadi buronan. Melihat banyaknya pengawal yang mencari dirinya, Andi mengirim buku catatan kejahatan gubernur ke pengadilan, hingga akhirnya sang gubernur ditangkap. Kini Andi memulai hidup baru bersama anak dan kedua mertuanya di tengah hutan, di tepi air terjun yang indah, suasana tenang dan dingin. Ini adalah tempat yang pernah Andi janjikan kepada Ani. Film pun tamat. Sampai jumpa di Baitullah.